Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Eka Putri dengan program studi pendidikan matematika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini saya mengangkat sebuah judul yaitu peranan media ICT dan alat peraga untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran matematika dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika dan dengan dosen pengampu Ibu Rinda Asmi Saputri, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita memasuki ke dalam topik pembahasan. Yang pertama, pengertian media dan teknologi pembelajaran. Yang kedua, media ICT. Dan yang ketiga, media alat peraga. Mau tahu kelanjutan materinya seperti apa? Simak terus sampai akhir videonya ya. Pengertian media dan teknologi pembelajaran. Diawali dari 3 kata yang berbeda, namun disatukan dalam satu subjudul yang saling berkaitan. Setiap pembelajaran pasti memiliki medianya masing-masing untuk mempermudah proses belajar dan mengajar. Media adalah perantara yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Teknologi adalah keseluruhan sarana yang diperlukan manusia untuk mempermudah hidupnya. Dan pembelajaran adalah proses belajar. Dari pengertian tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian media dan teknologi pembelajaran adalah seluruh sarana komunikasi yang diperlukan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Media pun terbagi menjadi 2 dalam pembelajaran, ada manipulatif dan ICT. Manipulatif di sini adalah media yang dapat dimanipulasikan atau dimainkan dengan tangan. Contohnya bisa diputar, dipegang, gitu ya. Kemudian yang kedua ada ICT. Adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita lanjut pada bagian yang B, media ICT. ICT singkatan dari Information and Communication Technology atau sering disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman millennials yang sekarang ini, ICT sangat berpengaruh dan sangat penting bagi pembelajaran matematika khususnya, karena dapat mempermudah para siswa untuk memahami materi melalui ICT ini tadi. Nah, media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di antara jenis media pembelajaran yang kita ketahui, ada media visual, audio visual, serbaneka, pandang diam, dan pandang gerak. Baik, kita lanjutkan. Salah satu pengembangan pembelajaran matematika berbasis ICT adalah dengan alat penunjang yang digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa. Di antaranya, adanya komputer atau laptop. Yang kedua, adanya LCD proyektor. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini biasanya digunakan untuk media presentasi, dan ini memang sangat mempermudah guru dalam menjelaskan secara teknologi ya kepada para siswanya. Yang keempat, ada video YouTube. Biasanya juga ini sangat membantu jika memang ada animasi-animasi yang bisa mempermudah atau menarik perhatian siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kelima, adanya software penunjang matematika. Di antaranya ada MATLAB, CorelDRAW, dan Microsoft Mathematics. Selain itu masih banyak lagi software-software yang lainnya yang bisa menunjang dalam pembelajaran matematika. Kita lanjut yang C, media alat peraga. Kenapa saya menjadi tertarik mengangkat sebuah judul dengan media alat peraga ini? Karena bagi saya, alat peraga ini sangat membantu para siswa untuk memahami konsep matematika secara nyata. Jadi, para guru tidak hanya menjelaskan atau memaparkan materi secara teoritis saja, tetapi dibuktikan, diwujudkan dalam bentuk yang nyata di hadapan para siswanya, mempraktekkan secara langsung apa yang telah dijelaskan tadi. Seperti itu. Peranan alat peraga dalam pembelajaran matematika, yang pertama, memotivasi dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami dengan jelas. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan ide-ide baru. Untuk contoh-contoh alat peraga, misalnya dalam sebuah materi pembahasannya tentang teorema Pythagoras. Yang kita ketahui, teorema Pythagoras ini
sangat erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Maka kita ajak para siswa kita untuk bisa mendapatkan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang segitiga siku-siku tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya satu misalnya tentang tangga. Nih, tangga rumah bentuknya segitiga siku-siku, maka dia menggunakan teorema Pythagoras seperti itu. Kemudian ada bangun datar. Bangun datar ada segitiga, persegi, persegi panjang. Kita cari contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bawa contohnya ke sekolah. Contohnya yang apa? Ada segitiga, penggaris segitiga. Kemudian ada jam dinding yang berbentuk kotak atau lingkaran, bisa juga. Tidak hanya bangun datar, di sini juga ada bangun ruang. Jika ada bangun datar juga ada bangun ruang, tapi perbedaan ini sangat signifikan ya. Kalau bangun datar, dia hanya memiliki panjang dan lebar. Kalau bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Artinya dia memiliki ruang di dalamnya. Contohnya apa? Misalnya bola. Nah, kita ada dalam bentuk nyatanya bola, wujud bola seperti ini. Jadi paham anak murid tersebut. Kemudian contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya permainan Rubik. Nah, Rubik kan bentuk kubus gitu. Tabung juga. Tabung itu bisa dalam bentuk tabungan ya, atau celengan biasanya. Dan yang seperti itu. Berikut merupakan contoh pengembangan ICT dalam matematika. Di antaranya ada MATLAB, CorelDRAW, dan Microsoft Mathematics. MATLAB, singkatan dari Matrix Laboratory, adalah perangkat pilihan untuk penelitian dengan produktivitas yang tinggi, pengembangan dan analisisnya. Fungsi software ini digunakan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi, pemodelan dan grafik-grafik perhitungan. Yang kedua ada CorelDRAW. CorelDRAW ini adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada matematika seperti pada garis vektor. Digunakan untuk menggambar atau mendesain berbasis vektor. Pada intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Microsoft Mathematics. Merupakan software yang membantu siswa matematika untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks dalam waktu singkat. Digunakan untuk memecahkan beberapa persoalan yang melibatkan rumus matematika, fisika, dan kimia. Membahas tentang matematika. Banyak yang berpendapat bahwa matematika itu sulit. Tapi yang harus kita ketahui di sini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dengan yang namanya matematika. Sebagian besar, apalagi anak matematika, sudah mengetahui, sudah paham apa yang saya sampaikan di slide ini, bahwa fx sama dengan y. Sekedar informasi bagi kita semua, dalam fungsi ada x sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel terikat. Jika x tidak diubah, maka y juga tidak akan berubah. Karena y adalah hasil, sedangkan x adalah pilihan. Matematika memberikan pelajaran bagi kita semua. Jika kita ingin mengubah hasil, maka ubahlah usaha kita. Karena kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Pada intinya, jika kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka maksimalkan dulu usaha kita. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan motivasi untuk kita semua agar selalu semangat dalam menempuh pendidikan kita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.